Halo guys, what's good? Kembali lagi sama gue Sunan dari channel Sazaki. Jadi sesuai permintaan dari beberapa kalian, gue akan menjelaskan gimana sih cara kerjanya crossfield atau perang antar server. Oke, gue mulai dari yang pertama itu ya. Yang pertama itu ada matchmaking, yaitu nanti kalian akan ditentukan kalian akan lawan server mana, ya kan? Ketika kalian udah dapet lawan servernya, kayak ini, gua kemarin lawan Saint Aquarius gitu. Di tahap awal itu kalian pasti akan ngerebutin namanya itu tower buat diimprint gitu kan. Nah, ketika udah dapet lawannya, maka selanjutnya kalian akan masuk ke dalam crossfield dan seharusnya kalian langsung jump ke channel 99. Cuman karena ini gua telat masuknya, ini pelajaran juga buat kalian ya. Ketika matchmaking selesai atau itu pun sebelum matchmaking, kalian tuh harusnya udah standby supaya bisa masuk ke channel 99, atau di channel ini tuh tempatnya perang antar server gitu. Bisa kalian lihat di sini gua nggak bisa masuk karena channelnya full gitu kan. Dan gue udah coba minta call party sama yang udah di channel 99 juga nggak bisa. Gue juga fast travel to party leader juga nggak bisa. Jadi coba kalian udah standby sebelum matchmakingnya itu selesai. Oke, lanjut. Ketika kalian udah berhasil nge-imprint atau kalian udah bisa mendapatkan imprint tower di lawan server lain, kalian bisa mendapatkan buff dari tower. Cara mendapatkan buff dari tower adalah kalian cukup datang ke buff towernya, lalu kalian pencet nih yang ada di sini. Nanti kalian akan mendapatkan buff selama 1 jam. Buffnya itu apa sih? Buffnya itu adalah kalian bisa mendapatkan winter wind shardnya ini lebih banyak daripada tanpa buff gitu. Dan cara dapetin buffnya itu bisa dua. Satu, kalau kalian imprint tower atau server kalian berhasil dapetin imprint towernya, kalian bisa dapet buff ke tower. Dan satunya lagi, kalian bisa beli di medals terus ke Ice Jet, yaitu beli yang ini atau 180 Ice Jet. Nanti kalian bisa dapet Frozen Space Time Blessing selama 1 jam. Kenapa sih butuh Winter Wind Shard ini? Karena Winter Wind Shard itu nantinya akan kalian masukin atau kalian equip di cube kalian gitu. Di Winter Wind Shard itu nanti kalian bisa dapat status Frozen Space Time Pierce dan Frozen Space Time Resist. Nanti di sini akan ada totalnya berapa gitu kan. Kalau misalkan cube kalian di bawah level 30, kalian cuman bisa pakai 2 Winter Shard. Tapi kalau udah level 30, kalian bisa masuk ke 3 Must Be Cube level 30, Must Be Cube level 30. Kalian bisa pakai yang kalian bisa equip Winter Shard yang ketiga gitu. Apa sih Frozen Space Time Pierce dan Frozen Space Time Resist? Itu adalah syarat kalian untuk bisa farming di crossfield. Karena kalau kalian lihat di sini, masing-masing monster itu requirementnya tuh nggak cuma CP, tapi pierce kalian dan resist kalian gitu. Contoh di area 7, kalian harus punya pierce di atas 272 supaya bisa ngekill monsternya cepet. Kalau enggak, damage kalian nggak akan masuk gitu. Dan semakin tinggi areanya, maka kalian akan semakin banyak dapet Frozen Space Time Energy. Yang mana Frozen Space Time Energy itu dipakai buat naikin level cube kalian. Terus buat kalian farming itu di sini kalian nggak bisa farming selama yang kalian mau ya, karena di sini tuh kalian ada batas waktunya, yang mana batas waktunya sehari cuma dikasih 30 menit. Kalau nanti kurang, kalian bisa nambahin dengan Unstable Time Stone. Yang mana Unstable Time Stone itu kalian bisa beli di Ice Jet, yaitu satunya itu 100 Ice Jet, tapi seminggu cuma bisa 5 kali, atau seminggu bisa tambahan waktu 50 menit gitu. Terus di sini ada juga
buff. Di sini kalau misalkan pierce kalian kurang gitu, kalian bisa nambahin beli buff ini karena dia nambahin pierce 5%. Gitu. Ini bagusnya ketika nanti kalian ngebosing sih ya. Ngebosing di crossfield karena kan ngadu damage antar server kan. Dan ini ketika kalian nge-enhance itu ada chance-nya ya, jadi bisa fail ya. Sebisa mungkin kalian enhance sampai setinggi mungkin enhancementnya karena itu akan menambah pierce kalian gitu kan. Ini chance-nya ke plus 9 tuh cuma 15% ya, let's see. Apakah berhasil? Berhasil men. Lumayan ya, dapat dari 169 naik ke 184. Nah, berarti kalau dibandingin ini kan cuma 165 ya kan. Tapi kalau ini tier 2 tapi plus 9, pierce 184, gue sih prefer pakai ini ya. Walaupun emang di rare itu dia status bagusnya tuh ada ini, damage from player itu ke decrease 0,4% gitu. Tapi kan lebih mengutamakan pierce-nya dulu gitu. Untuk itu nanti belakangan ini pada akhirnya akan kita build juga, tapi untuk sementara bagusnya pakai ini dulu supaya pierce kalian tuh lebih gede gitu. Ini gue lagi farming di area 10 ya. Di area 10 ini udah hijau karena gue udah memenuhi syarat pierce-nya. Satu monster di area 10 itu ngasih Frozen Space Time Energy itu 4. Yang mana nanti akan kita buat power up di sini. Gue dikit lagi level 30 yang mana nanti gue bisa pakai 3. Gue bisa pakai 3 cube ini, mudah-mudahan nih bisa tembus nggak ya kalimat 30. Dan pierce ini itu ngaruh juga ke player gitu. Kalau kalian lihat player itu ada di sampingnya tanda kuning, berarti resist player itu lebih tinggi daripada pierce kalian gitu. Contoh nih ya, kita coba cari orang ya. Jadi kalau kalian musuh lihat dari server musuh itu, lihat aja nih dari samping namanya tuh ada bulet-buletan. Kalau dia merah itu udah jelas-jelas pierce kalian tuh nggak bisa nembus resistnya dia. Sekarang kita coba enhance ke plus 10. Ini nambahnya lumayan gede sih pierce ya. 10% sih tapi kecil banget chance-nya men. 50% nya bullshit, tapi kita coba lah ya. Dang. GG sih kalau gue berhasil sampai plus 10. Tentu saja tidak. Karena buat lanjut ke selanjutnya itu ke area 10 itu gue butuh 580. Sekarang gue masih di 536. Gue butuh 50 pierce. Berarti either gue naikin yang 3 atau yang 2 ini nih. Dan kalian juga bisa change statusnya ya. Misalkan nih yang 2 ini kan udah max nih. Misalkan kalian mau maxin nih ya kan. Misalkan kalian devnya kurang suka, kalian bisa pakai yang 2 juga di change stats. Siapa tahu bisa dapat lebih bagus, crit resist lebih tinggi. Apply aja kalau misalkan statusnya lebih tinggi. Misalkan kalian masih belum suka, bisa diganti lagi. Bagusnya sih sampai dapat status yang max ya, cuman itu agak susah sih. Dapat attack aja udah bagus sih sebenarnya, attack. Crit resist juga ganti lagi. Kalau gua pribadi ya. Dapat apa nih? Defense. Kita coba naikin ke 6 ya. Ini nambahnya lumayan 9. Door. Ih, berhasil men. Lumayan ya. Nambah total resist gua 545, masih kurang. Buat ke area selanjutnya masih butuh 35 lagi. Tapi kita coba aja ya ke area selanjutnya, apakah dengan pierce segini kuat nggak ya? Oh udah lumayan kuat sih. Tapi agak lebih lambat, cuman di sini dapetnya tuh kali 8 men, lebih cepet jadi. Nah, coba paksain ke area 13 ya. Kita pakai art. Apakah kuat? Udah kuning sih. Kuning tuh harusnya kuat sih. Cuman nggak cepet aja ngekill. Cuman kita lihat ya better mana ya, farming langsung di gas di kuning apa enggak. Soalnya dropannya tuh 2 kali lipat kalau dihitung-hitung sebenarnya ya.
dari area yang hijau. Dan di area 13 ini kayaknya lebih banyak dapet yang tier 3-nya deh, karena gue butuh banget tier 3-nya ya. Tapi untuk bisa dapat yang rare kita butuh buff ya, yang mana buffnya dari tower, dan tower itu ngasih sehari cuman bisa dapat buff 1 jam dari tower gitu. Nah nih gue sekarang lagi nyobain ngehit boss ya kan, dengan karena ini kan persyaratan piercing boss itu 580, tapi gue masih di angka 535. Jadi damage gue tuh kalah banget sama orang-orang yang piercingnya itu udah gede banget gitu. Bisa kalian lihat damage gue tuh kecil banget ya, cuman kuat nyampe paling gede tuh kayak 20.000, 40.000, 7.000 gitu kan. Nah biar bisa jadi top rank maksudnya biar bisa kontribusi damage terbesar buat kill boss itu perlu piercing yang tinggi gitu. Nah kalau udah ngekill bossnya nanti dapat hadiah sesuai dengan kontribusi damage kalian gitu. Bisa juga langsung dapat shard dan ice jet gitu. Nah ini ketika boxnya itu isinya bisa dapat box lagi yang nanti dibuka itu bisa dapat shard dan bisa dapat rare juga gitu. Tergantung kontribusi damage kalian, makin bagus boxnya. Begitu guys. Nah ini gue yakin yang kalian paling suka dari Crossfield ya, karena kalian bisa bunuh-bunuhin player dari server lain. Kalian jangan takut pakai mode hostile karena nggak akan ngurangin PK score kalian. Dan jangan lupa diganti players only, ya kan. Kalau emang mau cari yang gampang musuhnya, cari yang di samping namanya itu bulet-buletannya warna hijau, gitu. Karena itu artinya resist mereka lebih kecil daripada piercing kita, gitu. Ini kita coba cari-cari ya. Di sini tapi kita nggak bisa nyerang sama server kita sendiri ya. Ini musuh apa? Kok? Nah, ini akhirnya ketemu nih, kita cobain ya. Nah, itu dia bulet-buletannya warna kuning ya, menandakan piercing dia, resist dia itu masih ya nggak beda jauh lah sama piercing kita, jadinya masih gampang kita lawan gitu. Yang susah itu kalau ngelawan yang di samping namanya itu warna merah, itu udah jelas-jelas resistnya mereka tuh kuat banget. Itu hampir susah banget dibunuh walaupun CP kita menang ya. Iya walaupun CP kita lebih tinggi ya. Nah ini ketemu nih yang bulat-bulatannya masih hijau. Berarti nih resistnya dia ini rendah banget nih. Bisa kita coba ya. Pasti gampang matinya dia. Tuh kan. Karena resistnya dia tuh kecil banget. Dan piercing kita tuh lebih tinggi daripada dia gitu. Nah ini hijau juga nih. Twing door. Oh dia langsung pakai molten. Dan dia nyerang kita tuh gak ada damage-nya sama sekali. Karena piercing dia itu lebih rendah daripada resist kita gitu guys. Nah ini juga hijau nih ya. Gampang kalau bunuh yang hijau itu, karena resistnya dia kecil dan piercing kita gede. Dia jadi lebih gampang matinya. Nah ini lawan yang kuning nih agak susah nih, soalnya dia kayak agak sedikit setara sama kita nih. Oke, cukup sekian ya dari gua, semoga bisa membantu. Dan kalau gua ada salah dalam penjelasan boleh dibantu di kolom komentar. Dan jika kalian ada yang mau kalian tanyakan, bisa juga kalian tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa bantu like and subscribe. Thank you. Bye bye.